Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri mantan nangis kejer, menyesal mengkhianatimu. Meski kamu tidak pernah ketemu dengan mantan. Jadi kalau kita tidak pernah ketemu dengan mantan, ya, kita juga tidak bisa mengintip media sosialnya. Bagaimana kita bisa tahu kan apa yang mantan rasakan? Juga kita tidak bisa berkomunikasi dengan teman-teman, sahabat-sahabatnya mantan. Karena mereka juga ikut-ikutan menjauhi kita, memusuhi kita. Bahkan kalaupun kita bisa mengintip media sosialnya mantan, belum tentu juga kan mantan akan curhat tentang penyesalannya mengkhianati kita di media sosialnya. Tapi, nah ada tapinya nih. Sebenarnya kita bisa tahu mantan itu menyesal lahir batin, mungkin sampai nangis kejer setiap hari karena memilih orang ketiga dan mengkhianati kita. Cukup melihat tanda-tandanya yang ada pada diri kita. Jadi tandanya yang pertama, ya, kita bisa melihat bahwa setelah perpisahan itu terjadi, kita tambah cakep, ya. Semua orang juga bilang gitu kan, kalau kita bilang kita tambah cakep, bisa jadi itu penilaian yang subjektif, ya, karena ya namanya menilai diri sendiri tentu yang bagus-bagus lah, ya. Nah ini tapi kita mendapatkan penilaian dari orang-orang yang bahkan tidak pernah kita kenal secara langsung. Jadi cuman follower kita di media sosial atau berteman di media sosial, tapi bukan berteman di dunia nyata, dan mereka memiliki penilaian bahwa kita cakep. Ya, kalau wanita itu wah cantiknya, kalau laki-laki itu wah gantengnya dan luar biasa, ya. Ini penting nih. Kenapa? Karena ya namanya manusia, ya. Orang jungkir balik bersaing, ya, misal untuk mendapatkan cinta dari seorang wanita, ya karena wanita itu penampilannya cantik kan gitu. Dan sebaliknya, karena laki-laki tampan. Nah, jadi memang penampilan tuh selalu saya katakan itu penting, ya, itu modal tuh. Kenapa? Karena bahkan manusia itu bisa jatuh cinta pada pandangan pertama karena faktor penampilan fisik, ya. Jadi pertama kali ketemu, wah itu sudah membuat orang terbayang-bayang karena penampilannya yang sangat mempesona, aroma parfumnya yang wangi, ya, cara berpakaiannya yang modis dan mengesankan. Nah itu bisa membuat orang jatuh cinta pada pandangan yang pertama karena penampilan. Nah karena itu, ya, dikhianati mantan itu jangan sampai membuat kita jadi kurus kering, jangan sampai membuat kita jadi obesitas, ya, overweight, ya, jadi tidak semangat, tidur terus, makan terus, jadi obesitas, jadi overweight. Atau kehilangan nafsu makan, jadi kurus kering. Jadi jangan sampai. Ya, ditambah lagi nanti makan terus, jadi jerawatan tuh. Ya, terlalu banyak mengkonsumsi makanan berlemak, jadilah jerawatan. Kehilangan nafsu makan, gak bisa tidur, ya, atau jadi insomnia,
itu juga bisa membuat orang kurus kering ya, dan bisa jerawatan juga tuh. Nah, jadi eh, kita penting memberikan perhatian kepada diri kita sendiri. Kalau kita terlihat mempesona, ya, bahkan jauh lebih menarik daripada saat kita masih bersama mantan. Dan itu bisa kita lihat tuh dari komen-komen follower kita di media sosial. Wah, awet muda, tambah ganteng, tambah cantik, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu tuh yang akan membuat mantan menyesal. Ya, bahkan sampai nangis sudah mengkhianati kita. Apalagi ketika misal dia dikhianati oleh orang ketiga, atau di dalam perjalanannya ternyata orang ketiga sekarang penampilannya jadi awut-awutan, jadi jelek, ya, jadi tidak menarik lagi, sementara pada sisi yang lain dia melihat bahwa kita jadi sangat menarik. Nah, itu mantan akan menyesal lahir batin sudah mengkhianati kita. Penampilan itu penting, ya. Dan itu harus diberikan perhatian yang khusus, ya. Kalau wanita belajar tentang perawatan diri, kan tidak harus ke salon ya. Kalau ke salon misal mahal, kan bisa perawatan sendiri, kan banyak tutorialnya di berbagai channel-channel YouTube ya. Itu yang pertama, tandanya yang melekat pada diri kita. Tandanya yang kedua, perpisahan itu tidak membuat kita ambruk, tapi justru membuat kita tambah mapan. Banyak orang berpisah ambruk, jadi bangkrut, jadi kehilangan gairah dan semangatnya untuk bekerja. Kalau adik-adik mahasiswa itu saya lihat dikhianati oleh pacarnya, itu kehilangan semangat menyelesaikan kuliahnya, bisa sampai drop out, ya, dikeluarkan dari kampus karena kuliahnya sudah semesternya banyak gitu ya, dan tidak ada usaha untuk menyelesaikan kuliahnya karena kehilangan semangatnya. Kalau yang begitu mantannya tidak akan sedih, ya. Kalau dia memang peduli kan, dia sedih kan, dia tidak mau kita susah ya, dia sedih kalau kita sedih kan gitu. Ya tentu dia tidak mengkhianati. Dia mengkhianati karena dia senang melihat kita susah, kan itu aja. Dia senang melihat kita susah dan dia tidak peduli kita susah, yang penting dia senang kan gitu. Tetapi ya sebaliknya, ketika mantan melihat setelah perpisahan itu terjadi, kita tambah mapan ya. Semangat kita itu untuk bekerja, untuk menambah gelar sarjana kita, untuk berkarya itu meningkat. Nah, kemarahan itu kan, dendam itu kan energi yang sangat besar, dan kita salurkan untuk bekerja, untuk kuliah. Wah, itu hasilnya bakal cakep ya. Daripada kita dendam dan cuman ngerasani dia, marah-marah ndak karu-karuan. Saudara kita misal di rumah itu ndak tahu apa-apa, pokoknya kena semprot saja, kena marah. Ada teman-teman, sahabat-sahabat kita, pokoknya kena marah saja. Ujung-ujungnya kita dijauhi semua orang. Tapi energi kemarahan yang besar itu kita salurkan ya untuk bekerja, untuk kuliah dan seterusnya, hasilnya bakal cakep. Nah, ketika mantan melihat kita sukses, ya, kita mapan, kita kaya, kita bekerja, yang bekerjanya itu santai ringan tapi income-nya besar. Nah, itu kan harapan semua orang. Itu bakal membuat mantan menyesal siang malam sudah mengkhianati kita. Itu yang kedua. Ya. Dan yang ketiga nih, selalu saya katakan, yang paling penting, kalau mantan melihat hidup kita sepi, ya, artinya apa?
artinya tidak ada orang yang tertarik kepada kita. Itu akan membuat dia tambah happy. Tapi ketika mantan melihat sekarang orang rebutan untuk menjadi pendamping hidup kita, orang rebutan untuk mendapatkan perhatian kita, orang rebutan untuk menjadi teman kita, orang rebutan untuk menjadi pasangan kita, pendamping hidup kita, wah sudah. Nangis-nangis tuh mantan, nangis kejer tuh, dia akan menyesal sudah mengkhianati kita. Karena itu yang semangat, ya. Karena apa? Karena kalau kita pengen melihat mantan menyesal, kuncinya kita harus sukses. Kalau kita stres, mantan yang happy. Maka kita diajarkan intamsaskum hasanatun tasukhum wa in tusibkum sayyi'atu yafrahu biha. Jika kamu mendapatkan kebaikan, maka mereka akan bersedih hati. Akan tetapi jika kamu mendapatkan kesusahan, maka mereka akan bergembira karenanya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.